Selamat pagi Sobat VIP Undiksa yang ada di rumah. Berjumpa kembali dengan saya Putu Ardi Sulistion Putra yang tentunya kali ini akan menjadi host dalam acara Bincang Harmoni. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya saya sangat bahagia karena bisa satu meja dan juga berbincang-bincang dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan Dekan VIP Undiksa, Bapak Profesor Dr. Iwayan Widiana. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Wah, syukur selalu bisa diberikan kesehatan. Syukur Bapak ya, selalu diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya dengar nih Bapak Dekan, baru-baru ini Bapak Dekan baru datang dari Aussie Bapak ya? Ya, pada bulan ini kita berkunjung ke dua negara, yaitu ke Taiwan dan ke Australia. Keren banget Sobat VIP ya. Kalau boleh tahu nih Pak Dekan, dalam rangka apa Pak Dekan dan juga tim menuju ke negeri Kangguru ini? Ya, rektor kita itu memiliki program yang sangat besar, yaitu menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang kredibel di internasional. Dan melalui program namanya IRWEL, International Reputable University in Education and Leadership. Nah, fakultas mengikutinya dengan mengambil langkah-langkah kecil untuk mendukung program IRWEL yang dicanangkan oleh Bapak Rektor. Oke, jadi ini masuk ke dalam salah satu program VIP yang dimana kita kenal dengan program internasionalisasi, kan ya? Oke, jadi itu Sobat VIP di rumah, salah satu program yang sedang booming kita bicarakan yaitu program internasionalisasi ya. Untuk definisinya nih Pak Dekan, kira-kira program internasionalisasi dalam ranah atau lingkup fakultas itu apa sebenarnya Pak Dekan? Nah, untuk mendukung program IRWEL ini, Fakultas Ilmu Pendidikan membuat beberapa program turunan. Satu itu ada namanya International Guest Lecture, yaitu membuat iklim dengan sudut pandang baru, pengetahuan baru, dengan narasumber dari internasional. Itu International Guest Lecture untuk menyampaikan informasi-informasi pengetahuan terbaru kepada para dosen, pegawai, mahasiswa di PIP. Kemudian ada Item Talk. Item Talk itu adalah sharing session antara mahasiswa dengan mahasiswa, yaitu mahasiswa Undiksa dengan mahasiswa di luar negeri. Mereka akan sharing session tentang peluang mereka lanjut studi, tentang barrier, tentang tantangan, bagaimana bisa kuliah di luar negeri, kendala, hambatan, kemudian pertukaran budaya, seperti apa budaya di luar negeri, budaya Indonesia. Mereka akan sharing session melalui Item Talk. Kemudian ada juga program International Sharing Session. Internal Sharing Session itu adalah sharing session terkait dengan pengetahuan, penelitian yang mungkin berkembang saat ini. Jadi para peneliti dari luar akan sharing session tentang hasil penelitiannya kepada kita. Peneliti dari kita juga akan melakukan sharing session tentang hasil penelitiannya kepada mahasiswa kita dan mahasiswa dari luar, termasuk peneliti dari luar. Itu 3 program. Selain itu kita juga punya program untuk meningkatkan kualitas dosen dan pegawai melalui benchmarking, melalui guest lecture, melalui visiting professor ke luar negeri. Kemarin kita membangun kerjasama dengan Taiwan untuk memberikan kesempatan dosen untuk sharing session atau berbagi di Tamkam University. Jadi di Taiwan kita ada 3 kerjasama, yaitu Tamkam University, University Taiwan, National Taiwan University of Education, dan National Taipei University. Jadi ada tiga universitas yang kita kunjungi di sana untuk kerjasama terkait dengan pengembangan SDM, terutama dosen dan pegawai. Begitu juga dengan Australia, kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa PIP untuk magang. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Paskopil sekolah primary di Australia untuk internship di sana. Tidak dalam waktu singkat, tapi dalam waktu 1 bulan.
Kemudian selain Paskofil kunjungan kemarin kita mendapatkan beberapa kesepakatan dengan 2 sekolah atau 3 sekolah untuk memagangkan mahasiswa. Yaitu di Point Creek College, kita bisa magang di SD, SMP, SMA di sana. Kemudian di sekolah berkebutuhan khusus di Australia, development sekolah development childhood education, itu siap menerima 4 sekolah. Kemudian begitu juga dengan kegiatan yang melibatkan mahasiswa asing, itu bisa ikut kegiatan di Undiksa. Jadi di Fakultas Pendidikan khususnya melalui program summer camp, summer school ya. Jadi mereka ikut kegiatan terkait dengan topik-topik budaya dan ilmiah di summer school. Dan pada tahun ini kita membatasi 40 mahasiswa. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi mitra. Kalau di Australia ada New England University, ada Monash University, ada Melbourne University untuk menjadi mitra dalam kegiatan ini. Kalau di Taiwan ada Tamkam dan sebagainya, kalau di Filipina ada CDC. Dan beberapa universitas lain sudah menyatakan siap untuk menerima kita, Prof. Ya, untuk bergabung pada kita menjadi peserta dalam summer school. Jadi selain itu juga banyak program-program yang kita siapkan untuk meningkatkan kualitas SDM menuju internasionalisasi. Ya, kira-kira gitu ya. Oke. Jadi itu Sobat VIP ya. Apa yang Sobat VIP tanya-tanyakan akhir-akhir ini mengenai program internasionalisasi yang ada di VIP Undiksa yang sudah langsung dijelaskan oleh Bapak Dekan kita. Nah, Pak Dekan, saya punya beberapa teman nih yang sudah berangkat dan mengikuti kegiatan atau program internasionalisasi ini, seperti ada Kak Intan yang bersama teman-temannya itu ke Filipina, kemudian ada Kak Angga yang ke Aussie, kemudian yang baru-baru ini ada Nikita Bapak ya, dan juga teman-temannya yang ke Aussie juga. Nah, selain ke Filipina dan juga Aussie ini, apakah bisa mahasiswa PIP itu berangkat ke negara-negara lain selain 2 negara ini, Pak Dekan? Rencananya bulan depan kita mengajak mahasiswa untuk intensif di Malaysia terkait dengan bimbingan dan konseling. Kemudian rencananya bulan September kita kirim mahasiswa ke Taiwan, University National Taiwan University of Education. Kemudian bulan November rencana kita ngirimkan mahasiswa ke Belgia. Nah, selain itu September juga kita mau ngirimkan sekitar 12 mahasiswa ke Australia. Ke Australia lagi. Iya, ke Australia lagi sekitar 12 mahasiswa. Jadi betul-betul kita memberikan kesempatan, memberikan wadah, memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk bisa belajar lebih dari biasanya. Belajar lebih dari biasanya itu hanya ada di Undip saja atau di Indonesia saja. Sekarang tidak biasa lagi, yaitu belajar bisa ke luar negeri. Ya, dia bisa menimba ilmu seperti apa proses pembelajaran pendidikan yang ada di luar negeri gitu. Oke, keren banget ya Sobat VIP ya. Kita jadi tidak hanya belajar di Undiksa saja, di VIP saja, tetapi kita sudah bisa belajar keluar Indonesia ya, bahkan di seluruh dunia juga kita bisa, Prof ya. Kemudian yang banyak ditanyakan nih Prof, untuk biayanya kira-kira bagaimana nih Prof? Ada yang menarik dengan program ini. Jadi program ini kita melakukan proses sharing session. Sharing session ya Prof ya. Sharing itu yaitu sharing pendanaan. 65% didanai oleh fakultas, 35% didanai oleh mahasiswa sendiri. Kenapa perlu ada sharing? Karena kita menginginkan ada juga tanggung jawab. Jadi kalau misalnya didanai sepenuhnya oleh lembaga, nanti kadang-kadang mahasiswa itu nggak bertanggung jawab ya. Tapi kalau dia sudah ikut mengeluarkan pendanaan, dia akan bertanggung jawab. Dan keuntungan lagi kalau khususnya ya yang ke Australia itu, ketika kita bantu biaya visanya, itu visanya itu 3 tahun. 3 tahun berlaku. Multi exit, multi entry. Jadi misalnya sekarang nih kita di Australia nih, mungkin seminggu lagi dia balik dia. Setelah dia balik ke sini,
dia bisa lagi ke visa itu untuk ke Australia selama 3 tahun multi exchange kapanpun dia ke sana. Yang penting ke sana belajar. Okay. Ya, itu. Gitu ya. Jadi tidak hanya bisa digunakan sekali, visanya Prof ya, berkali-kali juga. Bisa berkali-kali. Gitu. Okay. Jadi pendanaan khusus untuk pendanaan ke Australia enggak mahal. Tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Okay. Tapi 65% menurut saya itu sudah sangat besar banget ya Sobat VIP ya, dan juga rekan-rekan yang ada di rumah lumayan Prof. Yeah. Sangat besar sekali menurut saya. Dan apa mungkin Prof kedepannya dengan kita mendatangkan sponsor-sponsor bisa membiayai 100%? Bisa. Okay. Kemarin kenapa teman-teman itu tidak mengeluarkan biaya ya, adik-adik mahasiswa tidak mengeluarkan biaya karena selama di Australia kita mencari host family. Artinya selama dia di Australia ada keluarga asuh yang nanggung tempat dan makan. Sekarang kita upayakan agar juga ada keluarga asuh yang lebih banyak lagi yang mau bekerja sama dengan kita. Nah, sehingga adik-adik ketika tinggal di sana selama sebulan untuk menimba ilmu itu tidak mengeluarkan kos yang cukup besar. Oke, jadi sudah tidak pusing lagi memikirkan di mana kita tinggal, kemudian untuk pangannya juga, Prof ya. Oke, Sobat VIP, enak banget ya. Siapa yang mau ikut program internasionalisasi ini? Silakan untuk mempersiapkan dirinya, Prof ya. Untuk persiapannya kira-kira apa saja, Prof? Yang paling penting itu kan memiliki kompetensi bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, itu. Bahasa Inggris ya. Kalau nggak memiliki kompetensi bahasa Inggris nanti kesulitan komunikasi di sana. Yang kedua itu ada niat dan tekad. Karena tinggal di negeri orang itu kalau kita tidak memiliki niat dan tekad yang kuat nanti bisa pasrah di sana. Kalau sudah ada niat tekad kita akan terus termotivasi untuk melawan tantangan, melawan hambatan sehingga bisa semua terlewati dengan baik. Kemudian yang ketiga pasti mental. Ya, karena kita hidup di budaya yang berbeda. Kalau di sini ada motor banyak, kemudian kemana-mana kita pakai motor. Kalau di sana mungkin jalan, pakai transportasi umum. Nah, itu kan beda salah satunya. Kemudian 3 itu fisik, keempat fisik, karena di sana dingin. Kalau Australia ini ya, dingin. Begitu juga dengan Taiwan juga agak dingin sedikit. Jadi kita harus siapkan fisik dengan baik. Ya. Jadi kesempatan ini sangat langka. Sangat langka benar. Ya, dan harus dimanfaatkan. Belum tentu tahun depan, tahun berikutnya ada lagi. Ada lagi benar. Ya. Jadi sembari kita belajar di sana, kita juga bisa holiday, berlibur gitu. Oh iya ya. Bisa. Dengan pembiayaan yang 35% dan 65% sudah dibiayai fakultas, kita sudah bisa ke luar negeri untuk belajar dan juga holiday begitu. Nah, selain yang sudah Prof jelaskan nih, output yang fakultas kita harapkan dan juga Pak Dekan, Prof sebagai dekan tentunya, apa saja dari kegiatan atau program internasionalisasi ini? Salah satu tugas utama dari Fakultas Pendidikan kan menyiapkan tenaga pendidik yang kita harapkan tenaga pendidik ini mampu mencerdaskan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Agar bisa mendidik dan mencerdaskan itu tenaga pendidiknya harus hebat. Setidaknya setara dengan tenaga pendidik dari negara-negara maju. Nah, negara-negara maju itu seperti apa cara mendidiknya, seperti apa pola pendidikannya. Ini juga harus diketahui oleh calon tenaga pendidik Indonesia. Oleh sebab itu kita berikan kesempatan kepada mereka untuk belajar ke sana. Dan berharap setelah belajar di sana banyak, diterapkan di Indonesia. Dan akhirnya murid-murid Indonesia, siswa-siswa Indonesia itu kemampuannya sama dengan negara lain, setara. Oleh sebab itu tanggung jawab kita itu mempersiapkan tenaga pendidiknya. Manfaat besar dari program internasionalisasi ini adalah mampu menyiapkan SDM yang sangat unggul, yang setara dengan SDM di negara-negara maju lainnya. Nah, gitu ya. Rekan-rekan yang ada di rumah dan juga Sobat VIP, buruan yang ingin bergabung ke
program internasionalisasi FIP Undiksa, siapkan diri Anda terutama bahasa Inggrisnya Prof ya. Dan saya juga pribadi sedang mempersiapkan bahasa Inggris saya dan semoga Astungkare bisa lolos Prof ya. Dan bisa juga ikut belajar di negeri-negeri orang. Nah, dalam pelaksanaannya nih Prof, tentu terdapat hambatan-hambatan ya yang Prof dapatkan bersama tim dalam melakukan program ini. Bisa mungkin dijelaskan apa saja hambatannya Prof? Hambatannya itu terutama kalau dari dosen dan mahasiswa itu, kalau dari mahasiswa ya itu hambatannya pasti dari kompetensi bahasa Inggrisnya. Kompetensi bahasa Inggris. Ya, kita nggak mau mengirimkan mahasiswa yang nggak memiliki kemampuan bahasa Inggris bagus. Takutnya kalau kita kirimkan terganggu. Terganggunya itu sampai di sana dia nggak bisa komunikasi, tidak ngerti dan sebagainya. Tapi kalau sudah stres Prof ya? Ya, stres. Kalau sudah bisa bahasa Inggris aman. Yang kedua itu belum siap mental. Selalu berpikir bahwa luar negeri itu jauh. Jauh, kemudian jauh dari orang tua, jauh dari pacar, jauh dari keluarga, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh sekali. Coba dipikirkan dari seolah-olah ya Jakarta itu jauh. Ya, seolah-olah Bro ya. Ya, padahal kalau kita ke Jakarta cuma 2 jam. 2 jam. Coba dari Singaraja ke Denpasar bisa 4 jam. 4 jam. Lebih jauh Prof ya. Waktunya lebih lama kan? Lebih lama padahal kalau ke Jakarta itu cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Kalau ke Melbourne, kalau ke Singapura cuma sama 2 jam. 2 jam juga. Kalau ke Malaysia mungkin 1 jam 45 ya. Kalau ke Melbourne itu cuma 5 jam, 5 jam setengah. Dari Singaraja ke Kuta bisa 5 jam. 5 jam. Apalagi sama aja. Macet ya Prof ya. Sama jaraknya. Sama aja bener. Sama, artinya nggak jauh. Nggak terlalu jauh Prof ya. Cuma mindset mereka yang mengatakan itu jauh-jauh. Ya, jauh sehingga jauh jadi. Yang homesick mungkin Prof. Ya, makanya kita kalau bisa sering melakukan, akhirnya senior akan berbagi pengalaman, itu menjadi biasa. Ya, sehingga di sini mudah-mudahan kita harapkan ya 3 tahun ke depan ini semakin banyak ada teman dosen luar negeri, pegawai luar negeri, mahasiswa luar negeri. Jadi luar negeri itu bukan lagi menjadi barang istimewa. Kalau saat ini ya udah biasa. Kalau saat ini tuh seolah-olah luar negeri itu wow. Wow banget. Wow. Tapi ke depan kita harapkan tidak susah lah. Ada yang berpikir finansial, mahal sekali bayar enggak. Kalau yang ke Australia ini paling anak-anak ngabisin 2 juta. 2 juta selama sebulan. Ya. Karena bahkan ditanggung. Tiket sudah 65%. Ya. Bisa ditanggung. Kecuali dia boros di sana, belanja sebagainya mungkin baru. Dia banyak mungkin mengeluarkan biaya yang cukup banyak juga Prof ya. Sebenarnya dia kan hanya 35% dari tiket. 35% ya sobat VIP ya. Sehingga nggak banyak, paling 2 juta, 2,5. Nggak banyak sebenarnya. 2,5 itu dapat luar negeri sebulan. Dan itu belajar banyak. Kita bisa berkunjung ke universitas hebat, ke kampus-kampus besar, ke sekolah-sekolah luar biasa, mengenal bagaimana kehidupan kedisiplinan masyarakat di sana, kan begitu. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Kalau mau menyiapkan diri, kita mau berangkat tahun depan, nabung 100.000 atau 200.000 per bulan, udah bisa berangkat. Udah bisa banget Prof ya. Iya. Ini kan makanya saya bilang, pertama itu ada tekad yang kuat. Kalau nggak ada niat dan tekad, mendadak nggak punya biaya, mendadak nggak bisa bahasa Inggris, kan begitu ya. Biasa itu. Ya, kalau sudah punya tekad kuat, ada semangat untuk belajar bahasa Inggris, nabung kan gitu. Kira-kira begitu. Kita mau biasakan anak-anak di Fakultas Pendidikan memiliki tekad melampaui pemikirannya. Oke sobat VIP, itu dia tadi penjelasan terkait program internasionalisasi dan langsung dari Bapak Dekan kita, Bapak Profesor Dr. Iwayan Widiana SPD MPD. Semoga apa yang Bapak Dekan kita sampaikan berguna untuk rekan-rekan ataupun sobat-sobat fit yang ada di rumah. Mungkin sebelum kita akhiri ini Pak Dekan, mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Dekan. Ini untuk adik-adik mahasiswa itu setiap tahun itu kita mengirimkan mahasiswa untuk internship ke luar negeri.
Target pada tahun 2024 ini sebenarnya 100. Tapi mungkin tercapai setengahnya. Kemudian tahun 2025 juga 100 tertargetkan. Oleh sebab itu, karena setiap tahun ada peluang untuk berangkat, saya berharap semua adik-adik yang berminat menimba ilmu lebih banyak lagi, pengalaman lebih banyak lagi, tidak hanya di Indonesia, saya berharap disiapkan dengan matang. Bahasa Inggris, kemudian ikuti kegiatan-kegiatan internasionalisasi di Fakultas Pendidikan, kemudian menabung, itu adalah hal-hal positif yang kita lakukan. Jadi siapkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Kami dari fakultas akan memberikan kesempatan kepada adik untuk menimba ilmu lebih banyak lagi. Terima kasih Prof. Ya. Itu dia Sobat FIP Undiksa. Apa saja yang perlu kita siapkan, kemudian bagaimana gambaran umum dari program internasionalisasi ini. Saya kira Sobat FIP di rumah pasti pengen ya jalan-jalan sambil belajar ke luar negeri. Mungkin harus kita siapkan dari sekarang bagaimana niat kita, kemudian mental kita harus kita siapkan mulai dari saat ini. Oke, Prof. Ya, terima kasih banyak. Kita menuju di penghujung acara. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Prof sudah berkenan hadir di hadapan kita semua Sobat FIP untuk menjelaskan mengenai program internasionalisasi ini. Akhir kata saya tutup dengan selamat pagi.